Indonesia milik kita. Ini Indonesia negeri kita. Ini Indonesia yang telah ada berbeda sejak awal. Apapun perbedaanmu, jangan gunakan itu alat untuk membenci. Nah, sekarang kan banyak justru tokoh memperalat perbedaan ini menjadi senjata untuk memusuhi. Kita ini berbangsa dan bernegara seperti apa? Nah, ini yang harus terus kita berikan pemahaman kepada masyarakat kita bahwa agama ini adalah urusan pribadi masing-masing dengan penciptanya. Jangan dicampur baurkan dengan politik tentang aturan bernegara. Ini hal yang berbeda dan harus dipisahkan. Intinya di situ. Nah, ini yang harus dipahamkan kepada masyarakat, tetapi ini tidak mudah. Apalagi kalau kita melihat sekarang justru semakin banyak orang-orang yang tergolong tokoh. Bayangkan kalau saja ini sebetulnya impian saya seperti ini ya. Bagaimana ketika semua tokoh-tokoh bangsa ini bicara sejuk. Bicara tentang ini Indonesia milik kita. Ini Indonesia negeri kita. Ini Indonesia yang telah ada berbeda sejak awal. Apapun perbedaanmu, jangan gunakan itu alat untuk membenci. Nah, sekarang kan banyak justru tokoh memperalat perbedaan ini menjadi senjata untuk memusuhi, untuk membenci. Mereka tidak suka dengan heterogenisme yang ada. Mereka ingin monogen. Monogen dengan apa yang dipahami. Nah, inilah menyebabkan semua masyarakat kita ini menjadi serba bingung. Banyak yang terpengaruh, banyak juga yang tidak mau terpengaruh. Tergantung siapa yang dia ingin dengar. Nah, itulah bagaimana bangsa kita ini kalau semakin banyak tokoh yang bicara tentang konsep Indonesia ini adalah plural, bahwa kita harus toleran terhadap kebangsaan, toleran terhadap perbedaan. Saya yakin negeri kita ini tidak akan seperti ini. Nah, sekarang kita ini kan sibuk membahas tiap hari tentang perbedaan, toleransi, intoleran, radikalisme. Kenapa itu terjadi? Bisa berbagai macam pemikiran ya, bisa berbagai macam analisis. Tapi kalau kita kembali kepada jati diri kita, inilah intinya. Jati diri kita sebagai orang Indonesia. Kembalilah engkau kepada jalan merah putihmu. Kan kira-kira seperti itu. Nah, jangan engkau lebih bangga mengibarkan bendera asing di negerimu, sementara benderamu sendiri kau cabik-cabik. Nah, ini yang menjadi masalah. Banyak sekarang warga masyarakat kita ini yang lebih bangga mengibarkan bendera Palestina daripada mengibarkan merah putih. Dia lebih ingin membakar merah putih daripada membakar bendera bangsa asing. Kenapa itu terjadi? Ya, itu karena banyak elit yang memprovokasi, banyak elit yang menanamkan kebencian sehingga mereka terpengaruh, terbakar dan melakukan hal-hal itu. Karena elit politik adalah penciptanya, elit politik adalah pembakarnya. Mereka, kalau masyarakat kita ini, kalau kita mau kembali kepada masa lalu Indonesia, kita tidak pernah melihat ini terjadi. Bahkan sebelum Indonesia terbentuk, tidak pernah ada seperti ini. Tapi sekarang mengapa ini menjadi banyak terjadi? Artinya ada yang menanamnya, ada yang menaburnya, ada yang menyebarnya, menyebar benihnya. Kita kembali ke sejarah masa lalu sebelum Indonesia, masih zaman Majapahit, ada Sriwijaya segala macam. Ini kan terjadi perang pun antara kerajaan-kerajaan ini kan hanya soal wilayah. Tidak pernah mempermasalahkan namanya identitas. Majapahit tidak pernah menyerang Sriwijaya karena kalian orang Sumatera. Tidak pernah itu. Tetapi karena dia ingin menguasai wilayah. Itulah yang terjadi. Sama dengan sekarang Palestina dan sebetulnya perebutan wilayah. Israel mengklaim wilayah yang diklaim oleh juga Palestina. Palestina tidak mau melepas ini karena merasa ini milik mereka. Israel merasa ini milik mereka berdasarkan apa yang mereka pahami. Apa sih sesungguhnya masalah sebenarnya di Palestina? Coba kalau kita lihat siapa sih, negara mana sih sekarang yang hanya teriak-teriak kalau ini adalah perang berbasis agama, tentang agama. Di sini banyak orang juga bicara, oh ini bukan tentang agama tetapi dia bawa-bawa agama. Ini kan kemunafikan yang terjadi ya. Jadi kalau kita mau kembali ke akar masalahnya, ini yang harus diselesaikan. Bagaimana menyelesaikan perebutan antara wilayah ini. Kalau Indonesia mau punya peran sesungguhnya, ya ini saya garis bawahi lagi, Indonesia kalau mau punya peran sesungguhnya di dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel, maka Indonesia itu harus bersahabat dengan keduanya. Engkau tidak akan pernah bisa mengajak bicara siapapun yang engkau benci dan musuhi.
Tapi ketika engkau berteman dengan siapapun, engkau akan bisa mengajak dia berbicara baik-baik. Nah inilah artinya apa? Kalau kita berteman dengan keduanya, tetapi dengan syarat-syarat dan kondisi. Tetapi permasalahan tentang rebutan wilayah ini, saya yakin tidak akan ada yang mau mengalah. Nah, saya mengusulkan kepada pemimpin-pemimpin dunia bagaimana supaya melakukan negosiasi dengan kedua negara ini. Kalau saya mengusulkan ini, pemikiran saya sudahlah wilayah konflik ini kita jadikan wilayah bersama. Siapapun Palestina mau masuk ke sini silakan, kau bebas. Jadi ini kita jadikan menjadi daerah bersama. Tidak perlu ada syarat bagi apapun yang mau masuk ke sana silakan bebas. Tetapi daerah ini ada di bawah pengawasan PBB. Tanpa itu, ini masalah tidak akan selesai. Palestina pasti akan kukuh mempertahankan ini. Israel juga begitu. Yang kita harapkan itu bahwa negara-negara besar ini, ayolah kita duduk bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Lepaskan yang saya sampaikan tadi, lepaskan cerita-cerita tentang kitab-kitab suci. Ya, bahwa kita lihat ini permasalahan dunia, ada kekerasan di sebuah wilayah, ada pembunuhan di sebuah wilayah di kedua belah pihak. Jadi kalau kita melihat ya negara-negara di sekeliling Israel, Palestina ini, negara-negara sahabat kita Arab, juga kan justru mereka yang terdepan sekarang menjalin kerjasama hubungan diplomatik dengan Israel. Nah itu yang saya bilang tadi, karena apa? Tanpa berteman dengan keduanya ini tidak bisa diselesaikan. Nah bagaimana supaya semuanya menjadi berteman? Namanya kalau sudah berteman pasti akan menjadi bersahabat dan bisa berdamai. Kalau kita masih memusuhi satu belah pihak, apa yang mau kita lakukan? Seperti Indonesia sekarang, dia memusuhi Israel, dia mengeluh-elukan Palestina. Apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Konsep apapun yang ditawarkan Indonesia, Israel tidak akan melihat karena dia akan melihat, lu kan memusuhi saya. Kekuatan Indonesia itu juga harus kita lihat, ya. Kemampuan ekonomi sebuah negara itu sangat menentukan bagaimana masyarakat kita sekarang kondisinya. Indonesia itu mungkin hanya bisa sebatas menjadi mediator lah, penyambung, ya, menghubungkan antara yang belum terhubung. Mengontaklah pimpinan kita, mengontak negara-negara lain, menawarkan solusi, udah kita bikin. Tapi kalau untuk menjadi fasilitator, bahkan menjadi motor untuk mendamaikan ini, saya belum melihat Indonesia punya kemampuan ke sana. Apalagi di negeri kita ini kita lihat secara jelas bagaimana kebencian banyak orang terhadap Israel itu luar biasa. Nah itu yang saya bilang, tidak mungkin kita bicara berdamai sementara kita memusuhi.